Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 12249240009. Saya dari kelas 3A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mengenai mengurus jenazah, yaitu memandikan dan menyolatkan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang lain di sekitarnya. Tetapi apabila tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, maka berdosalah orang Islam di daerah tersebut. Sebelum kita memandikan jenazah, hendaknya kita mengetahui adab-adab apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, tempat untuk memandikan jenazah harus tertutup agar aurat dari jenazah tidak dilihat orang lain, dan pada saat kita memandikan tidak menjadi tontonan bagi orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua, orang-orang yang akan memandikan jenazah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, balik, berakal, amanah, dan dapat menyimpan rahasia. Yang ketiga, di saat kita memandikan jenazah tersebut harus benar-benar ditutup auratnya, dan sebisa mungkin kita yang memandikan tidak boleh bersentuhan langsung dan tidak boleh melihat aurat dari jenazah. Yang keempat, di saat kita memandikan jenazah harus dilakukan secara hati-hati, lembut, dan penuh kasih sayang untuk menghormati jenazah tersebut. Yang kelima, kita harus membersihkan seluruh najis dan kotoran yang ada pada tubuh jenazah. Dan yang keenam, kita harus menutup aib dari jenazah apabila terjadi hal-hal yang pada saat kita memandikan jenazah, hendaknya kita menutupinya dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, tempat yang akan kita gunakan adalah tempat tertutup dan bersih, kemudian mempunyai fasilitas air bersih dan tempat pembuangan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan peralatan apa saja yang akan kita gunakan ketika akan memandikan jenazah. Yang ketiga, di saat kita memandikan jenazah, tidak boleh sembarangan berucap dan lebih baik banyak mendoakan jenazah tersebut. Dan yang terakhir, kita harus membaca niyat terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah. Baik, perlengkapan apa saja yang kita perlukan untuk memandikan jenazah? Di sini saya telah menyiapkan beberapa jenis air. Yang pertama adalah air bersih. Air bersih di sini bisa kita tampung dalam ember maupun kita langsung menggunakan selang air. Yang kedua adalah air sabun. Air sabun di sini boleh menggunakan sabun batang yang kita parut terlebih dahulu, atau juga langsung menggunakan sabun cair. Yang selanjutnya adalah air kapur barus. Nanti kapur barusnya kita haluskan terlebih dahulu, lalu dilarutkan di air ini. Selain 3 jenis air ini, boleh ditambah air wewangian yang lain seperti air bunga atau air yang dicampur dengan daun bidara. Selain itu, saya juga menyiapkan sampo untuk membasuh rambut dari jenazah. Di sini saya menyiapkan kapas dan cotton bud. Kemudian kita juga membutuhkan kain untuk membersihkan najis dari jenazah. Di sini juga saya menyiapkan gunting. Apabila nanti sebelum dimandikan jenazah masih menggunakan pakaian dan ternyata pakaiannya susah untuk dilepas, boleh langsung saja kita gunting. Selain itu, saya juga telah menyiapkan 2 kain
Yang pertama adalah kain basahan, nanti kita pakai saat memandikan. Jadi pada saat memandikan, tubuh jenazah itu harus ditutup dengan kain. Dan kain yang kedua digunakan setelah beres dimandikan nanti. Dan juga saya menyiapkan handuk untuk mengeringkan jenazah. Selain perlengkapan yang telah disebutkan tadi, bagi orang-orang yang akan memandikan jenazah, lebih baik kita menggunakan yang pertama masker, yang kedua sarung tangan, dan yang ketiga bisa menggunakan apron agar kotoran nanti yang terpercik ke baju kita bisa dengan mudah dibersihkan. Yang perlu disiapkan juga, kita harus menyiapkan bantalan untuk jenazah. Jadi jenazah tidak langsung tertidur di alas untuk memandikan. Baik, sebelum kita memandikan jenazah, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Nawaitul ghusla adaan an hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Pertama-tama, kita lepas terlebih dahulu pakaian dari jenazah, lalu kita tutup dengan kain. Pertama-tama, kita akan membersihkan bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Kita akan membersihkan mata, hidung, telinga, mulut, sela-sela ketiak, dan juga kuku-kuku dari jenazah. Karena nanti akan banyak orang yang membantu saat memandikan jenazah, boleh dibagi-bagi saja tugasnya. Pertama, kita akan membersihkan hidung terlebih dahulu. Boleh memakai kapas atau cotton bud yang diberi air. Dan harus sebelah kanan yang didahulukan. Kita bersihkan hidungnya terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan telinga. Setelah itu kita bersihkan mulut. Kita bisa menggunakan kain yang dibalut di jari, lalu kita membersihkannya dengan hati-hati. Kemudian mata kita usap secara perlahan. Setelah itu kita membersihkan kuku dari jenazah. Kita membersihkan kuku dan sela-sela jarinya. Lalu sebelah kiri. Kemudian kaki kanan. Dan kaki kiri. Setelah itu, kita akan membersihkan najis daripada jenazah. Nanti dari kanan dan kirinya akan membantu menopang jenazah dan diposisikan setengah duduk. Saat ini nanti ada yang bertugas untuk menyiram air di bagian tubuh jenazah, dan ada juga yang bertugas untuk membersihkan kubul dan duburnya. Kita membersihkan dengan tangan kiri. Nanti perut jenazah ditekan secara perlahan dan tidak boleh dipaksa. Jadi apa yang keluar maka itulah yang kita bersihkan. Sambil disiram oleh air.
ceknya kita bisa menggunakan kain putih, bisa kain kafan. Kita cek. Apabila di kain ini sudah terlihat bersih, maka boleh dihentikan. Tetapi apabila kotoran terus-menerus keluar, itu bisa kita biarkan dan pada saat nanti setelah dimandikan, kita akan menyumbatnya dengan kapas. Setelah selesai, kita baringkan lagi jenazahnya. Setelah bersih najisnya, kita akan mewudukan jenazah dengan niat nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Di sini kita akan mewudukan yang sunahnya saja. Nanti ada yang mengalirkan air di sini, lalu orang yang satunya akan membantu mengusap pada jenazah. Air ini tidak boleh langsung menyentuh pada jenazah, jadi kita akan menahannya dengan tangan. Nanti sembari dialirkan air, kita usap perlahan-lahan. Yang pertama, kita membasuh muka. Setelah itu, kita membasuh tangan sebelah kanan sampai siku. Lalu tangan sebelah kiri sampai siku. Kemudian kepala dari jenazah. Dan terakhir adalah kaki. Baik, setelah diwudukan, kita akan meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, dimulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sebanyak 3 kali ataupun ditambah dengan hitungan ganjil. Pertama-tama kita akan meratakan air di sebelah kanan. Saat menyiram air, harus satu arah. Kemudian kita miringkan ke sebelah kiri untuk menggapai belakang dari jenazah. Alirkan air. Kemudian sebelah kiri. Lalu kita pingkan ke sebelah kiri. Setelah air merata ke seluruh tubuh, langkah selanjutnya kita akan mengalirkan air sabun. Saat mengalirkan air sabun, ada yang bertugas mengalirkan air dan ada juga yang bertugas untuk menggosok tubuh jenazah menggunakan kain. Nanti ada yang menggosok dan juga ada yang membersihkan rambut menggunakan sampo. Kita akan membersihkan rambut terlebih dahulu.
Kemudian kita menggunakan air sabun sambil digosok. Kita harus menggosoknya secara perlahan. Nanti sambil digosok sampai tidak terasa licin. Kemudian kita miringkan ke sebelah kiri. Kita beri air sabun juga, kita gosok semuanya. Kemudian kita miringkan ke sebelah kanan. Gunakan air sabun sambil digosok. Setelah itu kita akan membilasnya dengan air bersih lagi. Air bersih dimulai dari sebelah kanan. Lalu sebelah kiri. Lalu kita miringkan ke sebelah kiri. Kemudian dimiringkan ke sebelah kanan. Setelah dirasa bersih dan sudah tidak terasa licin, kita bisa menggunakan air wewangian atau langsung menggunakan air kapur barus. Caranya sama seperti tadi, dimulai dari sebelah kanan. Bisa kita miringkan. Kemudian di sebelah kiri. Kita miringkan. Baik, setelah air kapur barus telah merata, kita bisa mengeringkan jenazah menggunakan handuk. Ini tidak boleh asal sembarangan dan digosok, kita bisa menerapkannya dengan pelan-pelan. Kemudian apabila memungkinkan bisa dibentangkan dan kain basahan tadi bisa kita tarik. Lalu dikeringkan.
Setelah kering, kita bisa menggantinya dengan kain yang baru. Caranya adalah dibentangkan terlebih dahulu. Nanti ada sebelah kanan dan sebelah kiri yang membentangkannya. Lalu perlahan-lahan kita tarik handuk yang tadi digunakan. Usalli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wassi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum mengenai tata cara memandikan dan menyolatkan jenazah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.